sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di webinar ISO 45005 2020 tentang pedoman umum untuk keselamatan dan kesehatan kerja selama pandemi COVID-19. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Linda Saraswati Iskandar, STMM ya Ibu ya, selaku Dewan Pengurus Indonesia ISO Expert Association. Juga telah hadir Bapak Arif Setiawan selaku Deputi Operation Manager PT Sislab. Baik, dengan sangat antusias pada kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nyani Siani dari Divisi Sales dan Marketing PT Sislab yang akan memandu acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan dan doa, kemudian nanti ada foto bersama. Selanjutnya, penyerahan acara dari host ke moderator, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, kemudian ada sesi tanya jawab, diskusi, kesimpulan, dan penutupan. Selanjutnya, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mohon izin boleh foto bersama dulu. Untuk yang masih belum on cam, boleh dinyalakan dulu Bapak Ibu sekalian kameranya. Tapi tetap di mute ya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Misalnya nanti dibantu oleh panitia ya Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya akan saya serahkan acara ini langsung ke moderator dengan Baniar. Baniar boleh dicek apa sudah terhubung. Sudah siap Mbak Niat? Mbak Niar suaranya masih di mute ya mic-nya. Dan Ibu. Mungkin ada kendala ya. Baik, terima kasih Mbak Nina atas kesempatannya. Iya Mbak Niar, waktu dan tempat dipersilahkan ya Mbak Niar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat pagi Bu Linda Iskandar. Pagi Mbak Niar. Pagi, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di webinar kita pada pagi hari ini yang cerah sekali dengan narasumber yang sangat berkompeten di bidang health, safety, and environment tentunya, yaitu Ibu Linda Saraswati Iskandar yang saat ini sudah hadir bersama dengan kita untuk membahas mengenai ISO 45005 tahun 2020, yaitu mengenai pedoman umum untuk keselamatan dan kesehatan kerja selama pandemi COVID-19. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, Ibu dengan nama lengkap Ibu Linda Saraswati Iskandar STMM. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia dan S2 Magister Manajemen. Beliau merupakan Dewan Pengurus Indonesia ISO Expert Association, berpengalaman
kurang lebih 15 tahun sebagai konsultan dan auditor untuk sistem manajemen terintegrasi di berbagai industri. Memiliki pengalaman dan pengembangan berbagai sistem manajemen di 70 organisasi untuk ISO 45001, 9001, 14001, dan banyak lainnya. Dan merupakan Sekretaris Umum Indonesia ISO Expert Association atau IIEA, dan member of TC 283 Occupational Health and Safety WG2 ISO 45002, serta banyak sekali pengalaman beliau di bidang ISO yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas sepertinya ya Bu ya, mengenai webinar ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja selama pandemi COVID-19 yang sudah kita ketahui bahwa saat ini COVID-19 sudah menembus 3 juta kasus ya Bu ya. Dan maka dari itu kita perlu awareness lebih terhadap isu yang sekarang sedang high peak ini. Kita akan membahas lebih dalam dengan narasumber kita. Baik, untuk waktu dan tempatnya, Bu Linda untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita ke acara inti. Kepada Ibu Linda saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Niar. Teman-teman sekalian, teman-teman dari Sislab nanti tolong ini kan ya, karena berbeda dengan yang beberapa waktu lalu di mana saya posisinya ada di kantor, jadi mungkin tidak seberapa berisik ya Mbak. Nah ini kebetulan karena di rumah biasa nih Mbak, ada krucil yang lagi mainan takutnya nanti kalau berisik saya coba izin sebentar untuk pindah ya. Oke. Dari tadi dia sebenarnya nggak naik Mbak, tapi kayaknya tahu nih udah mau mulai acaranya dia naik gitu ya. Oh iya betul. Memang itulah mengapa anak-anak suka disebut dengan buntut ya Bapak Ibu ya, karena ternyata dia buntutin kita ternyata ya. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, Bapak Ibu rekan-rekan, hari ini nanti pembahasan kita tidak terlalu luas ya, tapi kita memfokuskan kepada fase perencanaan ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah pernah membaca atau bahkan sudah pernah mengimplementasikan terkait dengan ISO PAS 45005 ya versi tahun 2020. Oke, sebelumnya saya coba menyapa dulu rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya tentang saya. Nah ini coba saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu rekan-rekan, agenda kita nanti tidak terlalu banyak ya, yang paling banyak pasti di tengah-tengah ini ya, di tahapan perencanaan gitu ya, karena nanti di awal-awal di pendahuluan kami akan jelaskan mengapa sih di materi webinar ini saya memfokuskan kepada tahapan perencanaan ya, kenapa tidak seluruh klausul misalnya ya, nanti akan kami jelaskan ya Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu yang namanya WHO ini sempat mengeluarkan gitu ya panduan gitu ya untuk mengatasi yang namanya pandemic fatigue ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kalau kita sempat merasakan setelah liburan panjang Lebaran ya Bapak Ibu, negara kita sempat betul-betul mengalami puncak-puncaknya ya, tapi saya nggak tahu juga puncaknya di mana gitu ya. Tapi sepertinya ini sudah melandai ya teman-teman ya. Ini bisa jadi karena beberapa dari kita gitu ya, beberapa masyarakat Indonesia mencoba untuk melepaskan diri gitu dari yang namanya pandemic fatigue ya. Jadi ternyata yang kami baca dari buku atau pedoman yang ada di dalam ketentuan WHO ini ya, ternyata kita membutuhkan yang namanya refresh ya teman-teman, atau kalau bahasanya WHO ya, mereka orang native speaker ya, mereka bahasanya adalah reinvigorating ya. Nah, jadi artinya penyegaran kembali gitu ya teman-teman bagi masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita mengalami yang namanya pandemi COVID ini ya, atau pandemic fatigue ya, kita bisa jadi malah mengabaikan teman-teman upaya-upaya proteksi terhadap pencegahan COVID ya, yang dampaknya malah ternyata bukan hanya terhadap diri kita, bisa kepada keluarga terdekat atau yang lainnya ya rekan-rekan ya.
Perlu diketahui, tadi sudah dibacakan juga oleh moderator, yang pertama saya bukan dokter ya Bapak Ibu teman-teman, saya lebih tepatnya praktisi ISO ya, jadi nanti akan kami bawa ke ranahnya sistem manajemen. Jadi kalau nanti ada yang tanya terkait dengan efektivitas vaksin ya, atau nah nanti mungkin kalau Bapak Ibu yang ada basicnya dokter, nanti kami boleh dibantu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini kita sharing knowledge ya, karena Bapak Ibu selain kita bisa menggunakan beberapa referensi atau regulasi yang ada dari pemerintah ya, salah satunya Bapak Ibu kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan pedoman ISO 45005 ya. Baik. Nah, jadi kalau ditanya apa sih pandemic fatigue gitu ya, nah di dalam dokumen ini, nah bagi teman-teman yang ingin mendownload dokumennya WHO bisa ya teman-teman, ini ada linknya. Nah ternyata yang namanya pandemic fatigue ini atau kelelahan pandemi ini adalah suatu reaksi alami teman-teman ya, yang muncul sebagai hasil di mana seseorang menghadapi kesulitan ya. Kesulitan ini berkelanjutan, oke? Dan tidak terselesaikan ya, sama seperti kita ya, nyaris berapa tahun nih yang dulu namanya PSBB sekarang namanya PPKM ya Bapak Ibu ya, atau mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bahkan dari 2020 dari rumah terus bekerjanya ya. Jadi akhirnya ini ada reaksi alami teman-teman yang namanya pandemi fatigue ini. Nah kemudian wujud ekspresinya apa, diwujudkan apa dari reaksi tersebut? Yang pertama adalah kita menjadi demotivasi ya. Demotivasinya apa? Dulu saya ingat tahun 2020 Maret semenjak Bapak Presiden menyatakan Indonesia ada penularan COVID, diperhatiin satu-satu, benar ya? Mungkin Mbak Nina atau Mbak Niar ya mengalami itu ya, mungkin Bu Atik juga sama. Kita perhatiin satu-satu ya Bu, dulu yang nambahnya baru berapa Bu? 10, 20 ya Bu, kita perhatikan tahun 2020. Tapi bahkan sekarang 2021 nambahnya hampir berapa teman-teman? Ribuan gitu ya, kita sudah malas melihatnya. Nah itu sebenarnya adalah ciri-ciri teman-teman, kita sudah mengalami yang namanya pandemic fatigue ya. Untuk beberapa orang akhirnya lebih memilih melakukan pengasingan diri gitu ya, atau bahkan ada yang sampai kepada mereka melakukan beberapa pelanggaran karena ingin membebaskan diri ya, atau mengekspresikan diri. Jadi reaksi ini macam-macam teman-teman, ada yang merasa terasing, atau bahkan ada yang sampai coba untuk membebaskan diri dengan cara mereka akhirnya mengabaikan beberapa ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi ya. Ini ada beberapa cerita nih Pak Ahmad Tahir dari driver Grab yang kemarin saya order gitu ya Bapak Ibu. Biasa saya suka ngobrol-ngobrol kalau pas naik Grab gitu ya, atau Gokar gitu ya. Mereka cerita katanya, ada Bu beberapa waktu yang lalu gitu ya, bapak-bapak yang usianya sudah di atas 50 tahun itu mau minta dianterin ke mall. Ya, dan dia tuh ngomong sama saya sudah bosen pokoknya di rumah. Ya, nanti waktu di mall saya nggak mau pakai masker katanya ya. Jadi, nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mengalami seperti ini adalah ciri-ciri reaksi tadi Bapak Ibu, yang namanya reaksi pandemic fatigue ya, atau mengalami kelelahan pandemi ya. Oke. Saya coba hubungkan dengan aspek psikologi karena dulu pernah belajar sedikit tentang SDM ya. Bapak Ibu pasti kenal yang namanya teori Maslow ya, di mana di sini terkait dengan hierarki kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu di sini ternyata ada yang namanya safety needs. Jadi kalau yang paling bawah itu adalah psychological needs ya, kebutuhan primer. Ya, setelah masyarakat Indonesia saya pikir sudah melebihi ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk setelah sebagian besar masyarakat kita sudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar, nah mereka mulai berpikir nih Bapak Ibu terkait dengan safety needs ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat apa yang disampaikan oleh Maslow ya dalam teorinya ya, ternyata Maslow berkata bahwa setelah kebutuhan psikologis terpenuhi ya, maka seseorang itu akan membutuhkan rasa aman dan rasa selamat Bapak Ibu gitu ya. Oke, keselamatan ini terkait dengan apa gitu ya? Karena nanti ini hubungannya kepada keteraturan hidup mereka ya, pengendalian hidup mereka ya, dan bahkan sampai kepada kalau kita lihat yang paling tinggi adalah self actualization ya, atau kepada aktualisasi diri ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami fatigue pandemic ini ya Bapak Ibu, maka
kebutuhan terkait dengan safety need ya, terkait dengan keselamatan ya, kesehatan ini sangat besar sekarang gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasi ini, terutama kalau kita sebagai manajemen di organisasi atau manajemen di perusahaan ya. Bapak Ibu, kita coba berikan analogi kenapa kami berpikir bahwa penting ketika kita melakukan perencanaan. Ya, kita coba ambil dari water dam analogi ya Bapak Ibu ya. Jadi analogi bendungan air ya. Jadi kalau kita boleh menganalogikan Bapak Ibu dari teorinya water dam ini, kalau analoginya adalah ketika masalah yang besar gitu ya Bapak Ibu dalam hidup kita, terutama yang tadi fatigue pandemic tadi ya, itu adalah jumlah air yang besar gitu ya dan tekanan yang besar, dan water dam adalah atau bendungan air ini adalah suatu wadah untuk mengelola masalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya perencanaan agar water dam ini kuat Bapak Ibu ya. Agar dia memiliki struktur yang baik gitu ya. Yang nantinya air yang jumlahnya banyak dan tekanannya besar ini dapat mengalir dengan baik dan memberikan manfaat bagi proses setelahnya. Nah, jadi penting bagi kita Bapak Ibu sebagai manajemen organisasi untuk memikirkan ini ya dari sisi perencanaan. Ini salah satu alasan ya Bapak Ibu. Oke, kita nonton video dulu ya Bapak Ibu. Nanti tolong diinfokan apakah videonya keluar suaranya atau tidak ya. Ini mungkin kebetulan saya ambil dari dampak pandemic fatigue yang ada di Amerika, yang kebetulan saya download dari YouTube ya Bapak Ibu. Nah, ini ternyata terbukti pandemic fatigue ini berdampak kepada masyarakat kita makin susah nih ya untuk melakukan pencegahan COVID ya. Ahli medis cemas dengan angka mengkhawatirkan seputar COVID. 400.000 kasus positif baru selama sepekan di seluruh Amerika Serikat. We are in the surge, and this is by far the highest number of patients that we've had since the pandemic began. Jumlah pasien COVID di rumah sakit meningkat di sedikitnya 41 negara bagian. Sementara sekitar 1/5 rumah sakit di AS mulai kekurangan tempat tidur di ruang gawat darurat. What's difficult is just seeing people just not be able to breathe. It's probably another day I don't cry. I'll just sit in my office, I'll cry. Peningkatan tajam juga terjadi di Massachusetts, Florida, dan Arkansas. Perkembangan ini terjadi menjelang musim dingin, yang biasanya membuat banyak warga AS tak lagi beraktivitas di udara terbuka, serta menjelang musim flu, yang bisa mengacaukan penanganan pandemi, mengingat flu dan COVID memiliki kemiripan gejala. Satu lagi faktor yang dipercaya ikut mempersulit upaya untuk mengatasi pandemi di Amerika Serikat adalah faktor yang disebut sebagai pandemic fatigue, atau keletihan dan kejenuhan menyikapi pandemi yang telah berlangsung sekitar 7 bulan, berikut berbagai pembatasan sosial dan protokol kesehatan yang harus ditepati selama pandemi belum teratasi. Ini pula yang terjadi di sekitar Chicago, negara bagian Illinois. Didn't happen by itself. People are being careless. People are getting cocky. People are thinking it's not going to happen to me. It's over. No, that is all wrong. You can't just assume, oh, I know this person's name. They don't have COVID-19. They don't have coronavirus. They could. You could and you don't know it. So keep the mask on over your nose and mouth. Kondisi yang tak terkendali ini membuat pemerintah lokal mempertimbangkan pengetatan kembali PSBB, termasuk kegiatan usaha restoran dan pembatasan lebih lanjut kegiatan berkelompok. I think it's hurting people's livelihood and the economy and everything else. People just want to go out, people want to go out and about, but people don't understand that there's more things at stake because we don't have a vaccine. Pusat Pengendalian Penyakit Menular AS, CDC, akhirnya menerbitkan anjuran pengenaan masker di kendaraan umum, bandara, stasiun kereta, dan pusat transportasi umum lainnya. Anjuran secara federal ini baru dikeluarkan, meski secara lokal banyak pemerintah daerah serta perusahaan transportasi telah mewajibkan masker. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Oke. Ada banyak kesamaan ya Bapak Ibu ya dengan jadi hampir di semua negara. Jadi pertama-tama WHO mengeluarkan panduan terkait dengan bagaimana penanganan pandemik fatigue ini khusus kepada Uni Eropa.
Nah, kemudian dikembangkan ke seluruh dunia ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ternyata dampak pandemi COVID ini terbukti bukan makin makin baik ya Bapak Ibu, makin orang itu ternyata kita makin susah untuk mengendalikan atau mencegah yang namanya penularan COVID-19 ya. Banyak dari kita, terutama dari manajemen organisasi yang ketika melakukan penanganan, ini yang pertama kita melupakan konsep yang sudah kita kenal dalam sistem manajemen ya, yaitu yang namanya PDCA ya. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin pernah membuktikan ya teori ini. Yang pertama dikembangkan oleh TQM ya Bapak Ibu ya. Nah di situ dikatakan bahwa untuk mencapai hasil yang bagus, untuk mutu ya Bapak Ibu, maka kita harus melakukan yang namanya langkah-langkah yang disebut dengan PDCA ya. Tapi banyak dari kita yang ketika melakukan upaya-upaya pencegahan COVID yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Plannya kita lupakan ya. Tiba-tiba misalnya di kantornya Pak Komarudin misalnya musola digulung ya Pak karpetnya ya. Oke. Atau tiba-tiba di tempatnya Bu Atik dipasang-pasang gitu ya Bu ya partisi ya. Nah ini Bu Atik, selamat pagi Bu, kebetulan saya juga dari alma mater yang sama tapi teknik kimia Bu gitu ya. Nah senang sekali bertemu dengan teman-teman dari alma mater yang sama ya dari IPS. Baik, nah jadi Bapak Ibu kembali lagi jangan gunakan persepsi untuk perusahaan Anda ya. Jadi ingat tadi ada namanya water dam analogi ketika kita semua mengalami masalah ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mempertahankan bisnis kita, mempertahankan tempat kerja kita sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SMK 3 yaitu tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, ini penting bagi kita untuk memilih strategi yang baik ya Bapak Ibu untuk mencegah yang namanya penularan COVID di perusahaan kita ataupun mengendalikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa referensi atau peraturan-peraturan tentang COVID yang memang sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau katanya iklan untuk anak kok coba-coba gitu ya Bu Ano ya. Nah jadi kalau kita bilang ya untuk perusahaan kita kok kita atau organisasi kita kok kita coba-coba sih gitu ya pakai metode-metode yang menggunakan persepsi ya teman-teman ya. Nah ini mungkin ada sedikit guyonan ya Bapak Ibu. Jadi saya punya kenalan gitu ya Bapak Ibu dari industri makanan. Mereka yang bahan bakunya itu impor dari Cina ya. Awal-awal itu mereka menggunakan asumsi atau persepsi ya. Wah berarti kalau gitu kita jemur dulu ya bahan bakunya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi hati-hati teman-teman, ternyata menjemur bahan baku pertama belum tentu dampaknya kepada pencegahan COVID ya, karena nantinya bisa jadi malah terkontaminasi dengan faktor-faktor yang lain ya Bapak Ibu ya, bagi Anda yang paham tentang keselamatan pangan ya Bapak Ibu. Nah jadi artinya apa? Jangan gunakan persepsi. Nah Bapak Ibu silahkan beberapa klien kami yang dari industri food ya, kami juga banyak belajar dari mereka. Nah, mereka menggunakan acuan-acuan dari CDC ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana penanganan bahan baku ya untuk mencegah COVID. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan ISO juga bisa Bapak Ibu mengintegrasikan antara BCMS yaitu 22301 ya atau adanya risk management untuk penanganan COVID ini ya. Nah, ini juga ada beberapa regulasi-regulasi pemerintah yang mungkin Bapak Ibu yang dari instansi pemerintah saya lihat di sini ya. Nah, mungkin sudah terbiasa nih dengan atau bahkan mungkin termasuk salah satu penggagasnya ya. Oke, Bapak Ibu, nah salah satu yang kami coba kenalkan yaitu adalah silahkan Bapak Ibu manajemen, Anda dapat menggunakan atau merefer acuan yang ada dalam ISO PAS 45005 versi tahun 2020. Jadi ini adalah guideline, jadi berbeda ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah baca ISO 45001 yang beberapa waktu lalu kami pernah lakukan webinar gratisnya di Sislab ya. Nah ini kalau bahasa depannya adalah minimum requirement. Nah kalau minimum requirement Bu Nurul pasti tahu ya, ini bisa untuk disertifikasi. Nah tapi kalau ISO PAS 45005 kata-katanya guideline nih Bu Ane, jadi tidak bisa untuk disertifikasi, ini hanya bisa dijadikan acuan atau hanya bisa dijadikan pedoman ya. Oke, kita kenalan dulu Bapak Ibu sebelum membahas mengenai pasal-pasal yang spesifik yang ada dalam ISO 45005. Nah, jadi rekan-rekan sekalian ya,
ISO itu ada ISO 45000 itu ada beberapa keluarganya gitu ya. Yang kita kenal banget ya pasti ISO 45001 ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan persyaratan bagaimana perusahaan itu atau organisasi menerapkan sistem manajemen K3 ya. Nah, ada seri yang lain nih Bapak Ibu, tapi mulai dari 45002 sampai 45006 ini lebih kepada guideline ya. Jadi yang pertama 45002 ya, ini bagaimana pedoman bagi organisasi yang ingin menerapkan 45001 gitu ya. Pedomannya ada di 45002 ya. 45003 dan 45005 alhamdulillah ini sudah dirilis oleh ISO ya Bapak Ibu ya, atau oleh International Organization for Standardization ya. Jadi nanti siapa tahu Mas Adit ya atau Mbak Niar besok bisa cari nih narasumber yang paham tentang ini. Kalau saya kebetulan nggak ikut dalam ISO-TC-nya ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu seperti yang tadi diperkenalkan oleh moderator, alhamdulillah dipercaya oleh BSN sebagai salah satu expert yang tergabung untuk komite teknis atau yang kita sebut dengan TC 283 terkait dengan occupational health and safety, di mana kami lebih membahas ISO 45002 dan ISO 45004 yang sampai sekarang belum keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih kita bahas ya. Jadi yang sudah keluar baru ISO 45003 dan ISO 45005 ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan dan instansi di Indonesia sudah menerapkan guideline ini ya. Nah, yang lebih seru lagi ada ISO 45006 nih Bapak Ibu terkait dengan how to prevent and managing infectious disease ya. Jadi kalau yang 45005 itu spesifik tentang COVID ya, 45006 tentang berbagai penyakit-penyakit yang sifatnya adalah infeksius atau menular. Nah, ini lebih bagus kalau trainernya atau narasumbernya nanti suatu saat ya Sislab ingin menyajikan webinar ini adalah dokter bagi saya ya, atau teman-teman dari medis ya. Jadi kalau saya engineer ya, dari kurang cocok nanti takutnya. Oke, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah guideline ini bertujuan apa sih gitu ya. Yang pertama adalah tujuan dari ISO 45005 adalah bagaimana organisasi itu mengambil tindakan pengendalian yang efektif ya. Dimana karena ISO ini merupakan keluarganya ISO 45001 ya, tentu saja fungsinya adalah bagaimana kita melindungi pekerja ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar ISO 45001 pasti sudah familiar dengan tujuannya, yaitu how to prevent work related injury and work-related ill health to workers ya. Jadi saking pentingnya pekerja itu ya Bapak Ibu, dalam ISO 45001 sangat ditegaskan sekali. Nah, begitu juga di ISO 45005 Bapak Ibu ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita mengambil tindakan yang efektif ya, terutama untuk melindungi pekerja dan interested party untuk resiko-resiko yang terkait dengan COVID ya. Kemudian kita melakukan pengendalian atau penanganan menggunakan pendekatan sistematis atau istilahnya PDCA ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu kala gitu ya Bapak Ibu ya, sejak zamannya TQM itu muncul ya. Nah, kemudian kita punya platform Bapak Ibu di mana nantinya kita bisa beradaptasi dengan situasi yang mungkin berubah. Artinya 45005 awal terkeluar di tahun 2020. Ya, vaksin bisa jadi belum ditemukan atau belum diterapkan kepada beberapa negara ya. Tapi sekarang sudah berbeda kondisinya. Tapi bagi instansi atau perusahaan yang menerapkan atau menjadikan acuan 45005, insya Allah kerangkanya sudah paten ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kerangka ini akan adaptif ya terhadap situasi yang mengalami perubahan gitu ya. Ini tujuan dari ISO 45005 ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama adalah tadi secara tujuan, kemudian ada juga implementasinya. Nah, ini Bapak Ibu. Implementasi ISO 45005 ini bisa dilakukan secara mandiri, artinya kalau nanti misalnya perusahaannya
Bu Nurul misalnya, Bu kami belum menerapkan SMK 3 nih di tempat kami gitu ya. Apakah bisa kami langsung menerapkan yang namanya ISO 45000 belum menerapkan ISO 45001 ya atau SMK 3 ya. Apakah bisa kami langsung menerapkan ISO 45005? Bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena standar ini atau guideline ini didesain untuk diimplementasikan baik secara mandiri, artinya kita belum punya ISO 45001 ya, atau Bapak Ibu bisa mengintegrasikan dengan ISO 45001 ya. Dan standar ini atau guideline ini sangat fleksibel Bapak Ibu ya, karena dapat diterapkan oleh semua jenis organisasi. Yang pertama organisasi yang secara umum konvensional kami bilang, kenapa? Karena kantornya tetap nggak pindah-pindah, seperti contoh Sislab ya, kantornya ada di Sentul ya Mbak ya, tetap gitu ya. Tapi ada juga teman-teman beberapa orang yang bekerjanya dari rumah gitu ya. Ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ada yang namanya YouTuber atau blogger ya, Mbak Nurul, itu mereka bisa jadi bekerja dari rumah, benar nggak Mbak? Ya. Nah, ada lagi yang bekerjanya pindah-pindah ya. Nah, ini salah satunya saya nih ya. Saya suka bilang katanya saya ini luar biasa. Kenapa? Karena biasa di luar ya Bu Novi ya. Kenapa? Ya karena kalau dulu kan kerjaannya audit atau kerjaannya training ya Bapak Ibu ya, on-site ke kliennya. Jadi biasanya pindah-pindah ke banyak tempat kerja ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang bekerja di rumah orang lain. Nah ini kebetulan saya punya klien ya yang bergerak dalam bidang home care ya Bapak Ibu. Jadi dia memberikan pelayanan kesehatan terhadap customer-customer mereka, tapi dokter dan para medisnya datang ke rumah nih. Nah ini berarti artinya ISO 45005 juga bisa diterapkan untuk organisasi yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa untuk pekerja-pekerja yang bekerja di rumah orang lain. Termasuk Bapak Ibu yang bekerja di bidang logistik nih, ya artinya yang pekerjanya salah satunya adalah driver ya, seperti Damri misalnya atau perusahaan-perusahaan transportasi. Nah ini ya Bapak Ibu, supir truk ya ini atau kerneknya ya. Nah, ini mereka adalah pekerja-pekerja yang bekerja di perjalanan ya Bapak Ibu. Jadi ISO 45005 juga bisa diterapkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut ya. Oke. Kita lihat prinsipnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena kita punya tujuan utama melindungi kesehatan fisik dan mental pekerja gitu ya. Maka prinsip yang pertama adalah kita sangat mempertimbangkan perencanaan atau identifikasi resiko ya bagi Bapak Ibu yang terbiasa dengan SMK 3 pasti sudah biasa mengenal HIRA-DC ya Bapak Ibu, atau IBPR istilahnya, ada juga yang menyebutnya HAZOP kalau untuk yang operasional keselamatan proses ya. Nah jadi intinya kita harus melakukan yang namanya manajemen resiko nih Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai perusahaan atau manajemen suatu instansi atau organisasi ini bisa mengelola resiko yang timbul dari pandemi COVID ini ya. Kemudian yang kedua, prinsip dari ISO 45005 ditegaskan bahwa kita sebagai manajemen tidak boleh meminta pekerja kita untuk bekerja. Tuh, bayangin. Jadi kita harus melindungi kan, kecuali kita sudah menerapkan yang namanya pengendalian. Ya. Jadi kalau Mas Adit atau Mbak Niar sempat lihat ada apa Mbak pepatah atau kayak soal ujian yang diplesetkan ya, pekerja industri ini WFH, pekerja industri yang masuk tapi berapa persen gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kok kita sebagai karyawan PT ini kok masuk? Apakah kita termasuk umbi-umbian gitu ya? Gitu ya. Nah jadi rekan-rekan ini guyonan ini sebenarnya ada di prinsip 2 ya. Jadi artinya Bapak Ibu kita sebagai manajemen tidak boleh memaksa pekerja kita untuk bekerja. Kecuali kita sebagai manajemen sudah memberikan pengendalian yang berdasarkan manajemen resiko ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman, kita sekarang mulai bahas ya satu persatu klausul-klausul yang ada dalam 45005. Yang pertama adalah klausul 1 yaitu ruang lingkup ya Bapak Ibu. Artinya ruang lingkup dalam penerapan ISO 45005 ini yang pertama dapat diterapkan untuk semua organisasi yang tadi sempat saya sampaikan ya. Apakah perusahaan itu dari awal sudah berdiri
ya atau sudah beroperasi ya, dan saat pandemi pun tetap beroperasi karena mungkin termasuk dalam essential industry ya, atau bisa jadi organisasi tersebut karena tidak termasuk dalam essential industry dibatasi juga oleh regulasi di negara kita, sehingga ada beberapa sektor yang tidak beroperasi ya Bapak Ibu, atau beroperasinya sebagian, seperti contoh kita lihat sekolah-sekolah ya Bapak Ibu ya, tetap beroperasi tapi yang beroperasi sebagian. Kenapa? Karena fungsi-fungsi infrastruktur sekolah tidak digunakan dulu ya Bapak Ibu, karena rata-rata digunakan secara daring atau online. Jadi artinya sekolah-sekolah pun dapat menerapkan ini, gitu ya. Kemudian ada juga yang penerapan ISO 45005 ini bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang rencananya mau akan dibentuk atau dioperasikan pertama kali saat pandemi. Ya, contoh misalnya Sislab membuka laboratorium medis baru nih ya, terkait dengan kebutuhan banyaknya permintaan atau kebutuhan masyarakat terkait dengan screening COVID misalnya. Ya. Jadi misalnya kita membuka baru nih ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah yang namanya poin D. Jadi ini juga bisa kita terapkan. Ini adalah beberapa klausul dalam ISO 45005 untuk klausul 2 dan klausul 3 seperti di ISO 45001 Bapak Ibu lebih kepada definisi gitu ya. Nah, klausul 4 sampai 8 lebih kepada perencanaan, 9 sampai 12 adalah penerapan, 13 adalah cek atau evaluasi kinerja, Act ada di klausul 14 ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas sebenarnya sebagian besar dari fase plan, ya, dimana kalau kita lihat udah sampai 8 loh Bapak Ibu, jadi 50% lebih tuh klausulnya gitu ya. Itu akan kita bahas ya pagi hari ini. Meskipun tadi Bapak Ibu lihat, oh aduh kok cuma yang dibaca kok cuma yang dibahas kok cuma klausul plan sih gitu, tapi jangan lupa Bapak Ibu klausul plannya cukup banyak, 50% ada di klausul plan gitu ya. Oke. Karena waktu kita juga terbatas, mungkin saya tidak seberapa detail membahasnya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah klausul 4 ya, tentang bagaimana kita melakukan perencanaan dan penilaian resiko ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa guideline ya yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan penilaian ya. Kalau kita lihat di klausul 41 mirip seperti di ISO 45001 ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi isu internal dan isu eksternal sebelum kita membuat manajemen resiko dulu. Ya, nah ini kami perlihatkan salah satunya dari yang panduan yang kami baca, yang dari fatigue management ya Bapak Ibu rekan-rekan. Oke, nah di sini kalau Bapak Ibu lihat ternyata kita bisa inline-kan ini atau kita bisa gabungkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait. Nah, itu sebenarnya juga diadopsi loh Bapak Ibu oleh tadi ya Bapak Ibu WHO ya, terkait bagaimana kita menghadapi pandemi COVID ya. Dan kemudian kita memahami karyawan kita ya, kemudian kita memahami bagaimana kesulitan atau kelemahan dari karyawan kita. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita melakukan langkah-langkah strategik ya untuk melakukan manajemen resiko ini ya. Nah, kita coba lihat ini salah satu contoh penerapan dari salah satu klien kami Bapak Ibu ya, terkait dengan ISO 45001 sebenarnya gitu ya. Tapi ini bisa dihubungkan ke ISO 45005 juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau contoh tadi yang kami sampaikan penerapan 45005 ini bisa saja Bapak Ibu gabungkan dengan SMK 3 yang sudah ada di perusahaan Bapak Ibu, terutama kalau kita sudah menggunakan ISO 45001 ya. Oke, nah ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu, ini juga sama, kita mengidentifikasi ya sampai kemudian kita mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari yang namanya penerapan manajemen resiko COVID ya. Nah, ini salah satu contoh yang diterapkan oleh klien kami yang lain lagi ya Bapak Ibu, di mana mereka menerapkan ISO 45001 diintegrasikan dengan ISO 45005 ya, sehingga mereka membuat HIRA DC-nya Bapak Ibu. Ini spesifik tentang COVID ya. Seperti contoh mereka mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di gudang, di ruang tamu, di area lapangan, di ruang meeting, misalnya contoh ya.
di mana mereka atau klien kami ya mengidentifikasi adanya titik-titik kumpul gitu ya atau titik sentuh yang memungkinkan adanya akses penularan, ya kan? Nah, misalnya contoh teman-teman di area gudang misalnya, di mana saja sih adanya kontak antar orang gitu ya, atau di ruang tamu di mana saja sih Bu Jayani misalnya permukaan benda di ruang tamu yang memungkinkan bisa ada potensi terkena COVID gitu ya, atau kalau kita dulu bilang droplet dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian terutama di ruang meeting gitu ya, nah ini karena kita menghirup udara yang sama dari misalnya AC dan sebagainya gitu ya, nah ini dari mana sih ada potensi-potensi kita mendapatkan kontaminasi COVID atau paparan COVID, di sini kita identifikasi ya, sehingga dari sinilah Bapak Ibu yang namanya pengendalian pertama kali diterapkan. Ya, jadi kalau di beberapa tempat, ya termasuk ada juga beberapa klien-klien kami yang tiba-tiba plannya diabaikan langsung ya. Kalau kata orang Jawa itu atau kalau orang Surabaya ya Bu, mak peduduk gitu ya Bu ya. Jadi tiba-tiba langsung bikin penerapan, ya karpet-karpet musola digulung, ya kursinya disilang-silang mungkin ya. Nah, tapi mereka tidak melakukan yang namanya identifikasi resiko terlebih dahulu. Nah, ini yang tidak disarankan ya Bapak Ibu. Jadi, kalau kataannya ISO 45005, Bapak Ibu penting bagi kita untuk mengidentifikasi konteks organisasi dan kemudian Bapak Ibu melakukan yang namanya risk management atau identifikasi bahaya resiko ya Bapak Ibu sebelum kita melakukan tindakan pengendalian ya. Nanti dari materi saya Bapak Ibu juga bisa langsung membaca sendiri. Ini kami ambilkan atau kami cuplik dari salah satu referensi dari salah satu universitas ya Bapak Ibu ya, bagaimana mereka melakukan pengendalian hierarki pengendalian untuk COVID ya, dimulai dari APD ya, kemudian administratif, engineering ya. Saya juga nggak tahu kenapa substitusinya nggak ada, gitu ya, Bapak Ibu. Bisa jadi mungkin di perusahaan Bapak Ibu ada, silahkan, karena ini hanya contoh, ya. Kalau kita bilang kita bisa benchmark, ya, menggunakan hierarki kontrol yang ada dari ketentuan di sini untuk kita terapkan di perusahaan kita, ya. Salah satunya kalau kita lihat, ya, teman-teman di sini, bagaimana kita memberikan dukungan kepada karyawan kita untuk melakukan pelaporan mandiri, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita coba analisa, ternyata beberapa kasus-kasus klaster COVID di perusahaan itu rata-rata karena tenaga kerja ketakutan, Pak, ya, benar nggak? Atau mereka merasa khawatir untuk melaporkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, salah satunya nanti di dalam pembahasan kita di dalam ISO 45005 adalah bagaimana kita memberikan ketenangan, ya. Dan memberikan dukungan ya ketika ada yang tertular COVID, karena kalau yang namanya COVID itu pada organisasi yang bukan industri kesehatan, ya Bapak Ibu silahkan nanti refer ke beberapa regulasi, tidak dianggap penyakit akibat kerja, benar ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak akan diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan kalau kita berbicara industri kita adalah industri kesehatan ya Bapak Ibu, seperti rumah sakit atau klinik, Vayankes ya, yang ketika para medis atau dokter terkena COVID, ya itu bisa Bapak Ibu kita klaim sebagai penyakit akibat kerja. Jadi artinya Bapak Ibu, seseorang terkena COVID bisa dari mana saja, ya, bisa dari keluarga, bisa dari tempat tinggalnya, ya, atau di perumahan misalnya, dan bisa juga tertular dari tempat kerja. Nah sehingga Bapak Ibu penting bagi kita untuk memberikan dukungan bagi mereka dalam melakukan pelaporan ya Bapak Ibu ya, sehingga mereka juga tidak khawatir dan sebagainya ya ketika mereka melakukan pelaporan ini ya. Oke, ini ada beberapa referensi yang saya cuplik ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nah ini Bapak Ibu di klausul 4 ya Bapak Ibu, ini kalau kami ambil dari bukunya Bapak Mas Juli ya. Ini adalah beberapa penentuan titik-titik ya di mana pekerja bisa tertular COVID. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu diambil dari hasil manajemen resiko yang tadi sudah saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh manajemen resiko yang kemarin dilakukan oleh salah satu klien. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan pengendalian-pengendaliannya ya di tempat kerja, gitu ya. Baik.
Ini juga sama, Bapak Ibu, kalau kita lihat di klausul 42, ya mungkin sama, prinsipnya dengan ISO 45001. Kalau bagi Bapak Ibu yang pernah baca ISO 45001, ada klausul poin 0.3 ya Bapak Ibu ya, di mana dikatakan sukses faktor ya. Jadi sukses faktornya penerapan sistem manajemen K3 itu adalah komitmen dari manajemen, benar nggak? Nah, jadi salah satunya diadopsi juga oleh ISO 45005, peranannya top manajemen ya dan pekerja ya partisipasi pekerja ini sangat mendukung dalam bagaimana kita menciptakan area kerja kita sehat ya teman-teman ya, terutama bagaimana area kerja kita bisa untuk mengendalikan, mencegah dan mengendalikan adanya paparan COVID ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu apa yang dilakukan oleh petinggi atau manajemen di ConocoPhillips ya Bapak Ibu, salah satu perusahaan eksplorasi dan pengolahan migas ya. Nah, mereka menyatakan dalam majalah mereka bahwa kami akan selalu ya melakukan evaluasi terhadap protokol penerapan COVID di ConocoPhillips ya untuk melindungi pekerja kita. Ya, nah jadi ini salah satunya menjadi ketenangan batin juga ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau saya coba analogikan Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah ya belanja di salah satu toko atau bahkan di supermarket yang awal-awal mereka punya partisi ya Bapak Ibu ya, dari plastik ya antara kasir dengan kita ya. Lama-lama itu partisinya ada yang robek-robek gitu ya teman-teman ya. Ada yang sampai melinting-melinting gitu ya, akhirnya nggak efektif juga ya teman-teman ya dalam menghindari protokol terkait dengan misalnya penyebaran droplet dan sebagainya. Ya kenapa? Ya karena berarti artinya manajemen kita tidak melakukan yang namanya continuous evaluating ya, seperti yang dilakukan oleh manajemen di ConocoPhillips ini. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu rekan-rekan, ini adalah beberapa peran-peran partisipasi dari pekerja kita ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Banyak dari kita yang sudah memiliki protokol-protokol ya, contoh kita punya protokol untuk sebelum masuk ke tempat kerja melakukan pengukuran suhu dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian kami pernah mengalami Bapak Ibu ketika dilakukan yang namanya pekerjaan yang mendadak begitu ya atau urgent. Nah ternyata ada beberapa protokol COVID yang dilanggar gitu ya. Nah ini jadi karena bisa jadi ada yang bilang, iya Bu, karena COVID-nya terlalu lama ya, kita sudah lama-lama. Oke, akhirnya lama-lama kita tidak lagi melakukan yang namanya ini ya, penerapan dengan konsisten ya teman-teman ya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk melakukan yang namanya partisipasi dari worker. Artinya apa teman-teman? Dengan beberapa rekan-rekan role model ya atau rekan-rekan pekerja kita yang sebagai role model. Nah, ini harapannya bisa menjadi contoh yang baik dalam konsistensi penerapan protokol COVID di perusahaan kita, gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau di dalam ISO 45001 mungkin kita pernah kenal dengan istilah Safety Committee ya Bapak Ibu atau P2K3 ya oleh Kemnaker ya. Bapak Ibu kita bisa manfaatkan teman-teman dari P2K3 sebagai orang-orang yang melakukan percontohan atau role model gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalnya ada proses masuk kerja, kembali karyawan kita tidak konsisten seperti ini, menjaga jarak dalam pengukuran suhu misalnya, nah teman-teman role model nih yang harusnya aktif ya. Jadi bagi saya Bapak Ibu, kita tidak hanya mengandalkan satu departemen ya, departemen yang namanya HSE saja, tapi tetap melibatkan yang namanya Safety Committee atau P2K3 ya, yang anggotanya adalah perwakilan dari semua departemen ya. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya penerapan di kami cuplik dari bukunya ConocoPhillips ya, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana penerapan workplace safety ya in the age of COVID-19. Nah, ini untuk kami ambilkan implementasinya seperti apa sih terkait dengan klausul 44 ya. Nah, ini seperti contoh Bapak Ibu. Jadi
tadi awalnya kita sudah melakukan yang namanya manajemen resiko, ya Bapak Ibu ya, di mana ada potensi-potensi penularan virus COVID ya. Nah, disinilah akhirnya teman-teman di ConocoPhillips misalnya mereka menggunakan sistem pemanas, ventilasi, dan AC ya, yang dilengkapi dengan filtrasi sintetis MERV 12 gitu ya. Nah, saya juga nggak tahu nih, tapi yang saya baca di sini adalah terkait dengan UV gitu ya. Artinya dari hasil penelitian ternyata UV dengan intensitas tertentu ini bisa membunuh COVID-19 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kembali lagi tidak boleh menggunakan persepsi ya Bapak Ibu, tetap mengacu kepada standar yang berlaku atau jurnal-jurnal ilmiah ya terkait dengan pengendalian ini ya. Nah, kemudian ini juga ada ya Bapak Ibu contoh penerapan di area kerja ConocoPhillips yang lain ya di UK terkait dengan mereka melakukan pembersih elektrostatis untuk disinfeksi area yang sulit dijangkau. Ya, misalnya ada area-area yang terlalu mepet sama dinding ya teman-teman, ketutupan sama lemari misalnya. Nah, ini bisa digunakan yang namanya pembersih elektrostatis ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, misalnya kita ada yang namanya ruang makan atau ruang kerja ya yang memang sudah disanitasi ya, di mana kita menggunakan pengendalian administratif ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya kita berikan misalnya di area meja makan ya seperti ini, contohnya berarti area ini sudah disanitasi nih, Bapak Ibu merasa aman ya untuk makan di area kantin tersebut misalnya, tapi tetap dengan menjaga jarak. Nah, tapi kalau setelah kita selesai, nah ini ada tulisan require cleaning atau require disinfection ya teman-teman. Nah, ini salah satu penerapan di kantinnya ConocoPhillips, salah satu penerapannya. Bapak Ibu, bagi Anda semua yang ternyata tetap untuk beraktivitas sama seperti tadi di ConocoPhillips ya, ini salah satunya saya ambil dari buletin kinerja Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu. Ini salah satunya ya mereka melakukan penerapan-penerapan terkait dengan penggunaan masker ya Bapak Ibu ya, menjaga jarak ya. Dan kemudian ada juga protokol pengukuran suhu, dan saya yakin ini pasti sudah diterapkan juga di perusahaan Bapak Ibu ya. Bahkan penerapan SMK 3 seperti di awal kerja kita melakukan safety briefing ya Pak, ini tetap dilakukan loh gitu. Ini contoh penerapan teman-teman di ConocoPhillips di Indonesia ya. Nah, mereka pakai jarak ya Pak, agak jauh-jauhan ya, jadi yang suaranya nggak bisa kenceng, wah ini harus bersuara kenceng deh kayaknya ya kalau briefingnya seperti ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di klausul 47 ya, berdasarkan hasil identifikasi resiko kita ya. Jadi ingat Bapak Ibu, kita bisa integrasikan dengan manajemen resiko K3 yang sudah kita terapkan, di mana kalau Bapak Ibu mengacu dari SMK 3, PP 50 atau mengacu oleh 45001, identifikasi resiko bukan hanya pada kondisi rutin, benar ya? Kondisi tidak rutin dan kondisi emergency. Nah, begitu juga ketika Bapak Ibu melakukan identifikasi resiko terhadap COVID, ya, Bapak Ibu coba lakukan identifikasi resiko dalam kondisi-kondisi darurat. Contoh, ketika ada karyawan kita yang memiliki indikasi terkena COVID, seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kami ambilkan dari tadi sama ya Pak, buletin kinerjanya Kementerian Keuangan, gitu ya. Nah, mereka punya jalur mensosialisasikan terkait dengan bagaimana jalur komunikasi ya terkait dengan kalau ada karyawan di tempat kerja yang terkena COVID atau ada karyawan yang bekerja dari rumah yang ternyata ada kerabatnya atau orang rumahnya yang kontak erat dengan mereka yang akhirnya terkena COVID. Ini salah satunya Bapak Ibu, penerapan klausul 47 tentu saja dari klausul 41 ya Bapak Ibu, dari hasil identifikasi resiko ya. Nah, tadi yang sempat saya share di awal-awal Bapak Ibu, silahkan kalau Bapak Ibu ingin mengintegrasikan ISO 45005 dengan salah satu bagian dari BCMS ya, di mana kita membuat yang namanya Business Continuity Plan ya. Kalau perusahaan Bapak Ibu sudah familiar dengan ini, silahkan, karena Bapak Ibu BCP ini lebih efektif. Kenapa? Karena BCP itu akan membantu instansi atau perusahaan melakukan skenario ya ketika kondisi yang tidak diinginkan itu terjadi ya, dan bagaimana sih langkah-langkah yang terkait dengan recovery.
Mungkin Bapak Ibu tahun 2020 masih ingat ya, di Jawa Timur ada salah satu perusahaan rokok ya yang dinyatakan sebagai klaster COVID. Nah, di Bekasi juga begitu Pak, ada gitu ya. Dan luar biasa Bapak Ibu cukup besar kerugian yang dialami oleh dua perusahaan ini ya Bapak Ibu. Namun ketika kita lihat dua perusahaan tersebut alhamdulillah bisa bangkit kembali ya, melakukan recovery dalam bisnisnya. Nah, ini salah satunya adalah bisa jadi mereka menerapkan yang namanya BCP atau Business Continuity Plan ya. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan BCP, maka kami menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakan referensi atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam ISO 45001 ataupun PP 50 juga bisa Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah kita ketika kita membuat emergency response plan ya, nggak usah sampai BCP nggak apa-apa ya. Nah, sesuai dengan kemampuan organisasi dulu. Nah, kemudian kalau tadi kita pakai BCP atau kita menggunakan yang namanya emergency response plan terkait COVID, nah jangan lupa Bapak Ibu ya, kita harus lakukan yang namanya simulasi ya. Jadi artinya simulasi ini adalah kita menguji ya Bapak Ibu sejauh mana karyawan kita atau tim emergency response kita atau tim gugus tugas kita itu siap ketika memang ada kondisi-kondisi darurat. Ini salah satunya kami ambil atau kami cuplik gambarnya dari website TNI AU gitu ya. Bagaimana mereka melakukan tanggap darurat penanganan COVID-19 ya di Lanut JB Sudirman ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah punya tim, seolah-olah dapat laporan ada karyawan mereka di Lanut tersebut yang terkena COVID. Nah, seperti apa nih penanganannya atau simulasinya ya. Tentu saja berbeda dengan simulasi kalau ada kebakaran ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak melibatkan banyak orang ya yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klausul 5. Tadi klausul 4 ya teman-teman ya sampai klausul 47 ya. Di klausul 5 kita lebih membahas terkait dengan bagaimana kalau ada karyawan kita yang terkena COVID ya atau diduga terkonfirmasi COVID ya teman-teman ya. Nah, jadi sama tadi seperti yang di materi sebelumnya atau slide sebelumnya, penting bagi kita Bapak Ibu sebagai organisasi ya sebagai manajemen organisasi di klausulnya ISO 45005 ini disampaikan bahwa kita harus menetapkan suatu panduan atau suatu proses bagaimana kita mengkomunikasikan pengelolaan terhadap karyawan ya yang terkonfirmasi atau masih dicurigai ya atau suspek ya sebagai dia terkena COVID ya rekan-rekan ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama bukan hanya prosedur atau ketentuan yang kuat, yang ketat ya Bapak Ibu, tapi sebagai manajemen ingat Bapak Ibu kita juga harus memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada pekerja-pekerja kita gitu ya. Bagaimana agar pekerja kita dengan rela gitu ya untuk melakukan isolasi mandiri terhadap gejala COVID ya Bapak Ibu ya, dan mereka dengan serta-merta mau untuk melakukan pelaporan. Ini tidak mudah. Kami punya beberapa klien yang ada karyawan yang namanya karyawan PKWT ya teman-teman, benar ya? Ibaratnya kalau dalam bahasa kasarnya saya bisa bilang adalah no work no pay gitu ya. Nanti tolong dikoreksi Bapak Ibu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Analogi saya mungkin salah. Mereka takut nih Bapak Ibu ya, nanti kalau saya ngaku saya kena COVID, akhirnya saya dirumahkan, nggak kerja, terus nggak dapat penghasilan, bener nggak? Ini beberapa dari karyawan akhirnya merasa khawatir tidak melaporkan. Dan akhirnya dampaknya apa, teman-teman? Akhirnya bisa jadi dampaknya tertular karyawan yang lain, bener nggak teman-teman ya? Ya, atau bahkan penyembuhannya semakin susah, dan bahkan mungkin lebih parah lagi perusahaannya terkena yang namanya kluster COVID dan sebagainya. Karena yang namanya orang kena COVID ya tentu saja imunitasnya turun, ya memang harus kita haruskan istirahat ya Bapak Ibu ya. Ini ada juga beberapa klien yang sampai dampaknya ada satu pekerja yang sampai meninggal dunia misalnya ya teman-teman ya, karena tidak melaporkan ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya penting bagi kita ya. Bapak Ibu yang namanya penanganan COVID tentu saja pasti sangat berdampak pada finansial kita ya Bapak Ibu ya. Nggak usah, ini kepada semua lini usaha ya, kita bisa bilang semuanya berdampak. Sehingga bagi kita, organisasi yang memang dinyatakan sebagai
organisasi yang alhamdulillah nih Bapak Ibu masih ada margin ya, masih ada keuntungan dari perusahaan ini. Bagi saya tidak ada salahnya Bapak Ibu bagaimana kita melakukan yang namanya membantu pekerja kita. Jadi artinya gini, secara regulasi mungkin memang PKWT tidak dibayar ketika tidak bekerja. Tapi ingat teman-teman, saya selalu punya prinsip apa tuh yang namanya dari bukunya The Secret ya teman-teman ya. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain gitu ya, dan alam semesta ini akan merespon sebetulnya niat baik kita gitu ya, dan akan mengembalikan lagi tuh kebaikan kita ya kepada kita kembali ya teman-teman ya. Jadi artinya saya yakin agama apapun punya prinsip yang sama gitu ya Bapak Ibu, maka lakukan itu. Ya, jadi banyak dari perusahaan-perusahaan kenalan kami ya Bapak Ibu, dari komunitas-komunitas, contoh di HSE Indonesia kita berdiskusi, ada cukup banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan dukungan-dukungan seperti ini, yang seperti yang diminta oleh klausul 5. Ya, di mana mereka tidak peduli itu karyawan kontrak, tidak peduli karyawan tetap, tidak peduli karyawan yang kontraktor misalnya, mereka memberikan semacam kompensasi ya teman-teman ya, atau bantuan ketika memang ada karyawan yang melaporkan bahwa mereka terkena COVID ya, bahkan dari perusahaan memberikan bantuan dulu nih teman-teman, misalnya kayak contoh ada yang mengirimkan beras sekian kilo gitu ya, 10 misalnya untuk minimal untuk selama isolasi mandiri ya, atau memberikan apa istilahnya mungkin down payment gitu ya, atau pembayaran gaji di depan ya, untuk membantu terutama bagi yang terkena COVID adalah kepala keluarga ya, atau satu-satunya pencari kerja di keluarga tersebut ya teman-teman ya. Nah ini sangat didukung oleh ISO 45005 ya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kita dari pihak jajaran manajemen harus memastikan, sehingga kita harus cari referensi yang tepat. Bagaimana ketika karyawan yang tadi betul-betul terkena COVID, ya, sudah melakukan isolasi mandiri, mereka ingin bekerja kembali. Nah, ini bagaimana prosedurnya? Ya, di beberapa komunitas HSE yang kami ikuti, ya, ini ada berbagai macam keluhan dari karyawan gitu ya. Atau berbagai macam pertanyaan kepada teman-teman yang basicnya dokter. Kalau saya kebetulan bukan dokter ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang statusnya adalah dokter yang tergabung dalam komunitas HSE. Itu sampai hektik ya teman-teman, ditanya-tanya gitu ya. Kenapa? Karena beberapa manajemen organisasi itu mengambil keputusan untuk memperbolehkan karyawan kembali untuk bekerja itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ya, bisa jadi ada yang menggunakan persepsi ya. Nah inilah akhirnya membuat beberapa karyawan kita akhirnya merasa kebingungan ya teman-teman ya. Jadi artinya nanti sebaiknya Bapak Ibu pertama kita dari sisi manajemen, apalagi kalau bagi kita yang bukan basicnya adalah medis, silahkan melakukan kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan atau dinas tenaga kerja ya. Bagaimana sih ketentuan di negara kita ya, atau di di organisasi kita yang paling baik ya untuk karyawan itu kembali bekerja ya. Dan pastikan Bapak Ibu pekerja ini juga dikonfirmasi atau dikomunikasikan ya. Jadi ada yang sampai cerita ya Bapak Ibu, dia sebenarnya sudah melalui isolasi mandiri sekian hari, tapi sampai disuruh PCR terus ya, dan ternyata akhirnya mengalami suatu tadi ya pandemic fatigue atau kebosanan ya di rumah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah karena merasa sudah sehat ya Bapak Ibu, regulasi pemerintah kita mengatakan kan cukup isolasi mandiri saja karena nggak ada gejala, tapi kok dia disuruh PCR terus ya, dan PCR saya mengatakan saya selalu positif terus nih gitu ya, jadi nggak bisa masuk kerja. Akhirnya stres juga mereka ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya, ini Bapak Ibu, jadi penting bagi kita dari sisi manajemen membuat dokumen khusus ya, dan mensosialisasikan ini kepada pekerja kita. Ya. Nah yang saya paling suka di klausul 6, kenapa? Karena di klausul 6 ini Bapak Ibu banyak dari kita manajemen organisasi yang melupakan aspek psikologi ya, baik dari kesehatan maupun dari kesejahteraan para karyawan kita ya. Karena Bapak Ibu rekan-rekan, kalau di dalam klausul 6 kalau kita baca isinya adalah bagaimana perusahaan atau organisasi itu harus memiliki proses ya untuk mengelola dampak pandemi terhadap kesehatan psikologis dan kesejahteraan pekerja kita ya Bapak Ibu ya.
Salah satunya apa yang disarankan atau diberikan panduan oleh ISO 45005? Yang pertama adalah bagaimana tadi teman-teman top management dan juga jajaran manajerial ya mempromosikan budaya kepercayaan, kepedulian dan dukungan. Kalau dari bahasanya teman-teman HRD mungkin ada istilah coaching and counseling, benar ya teman-teman ya? Kalau ada acara favoritnya saya nih, Bapak Ibu mungkin Bu Jayani juga senang ya, acaranya curhat dong Ma ya, di pagi hari ya, teman-teman ini ada ustazah tuh gitu ya, yang tempat curhatnya para ibu-ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu ini sebenarnya juga sama ya, ini kalau kita mau jadikan ajang curhat pekerja kita, ini juga bisa. Kenapa? Karena Bapak Ibu pekerja kita itu bisa jadi juga mengalami yang namanya pandemic fatigue tadi, ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa jadi juga mengalami kesulitan ya ketika misalnya ada dari keluarga mereka yang terkena COVID dan sebagainya ya. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat di pemerintah kita, Kementerian Kesehatan sebetulnya kita sudah ada yang namanya bagaimana protokol melakukan pelayanan dukungan untuk kesehatan jiwa dan psikososial ya Bapak Ibu ya. Tapi ini baru ada di layanan-layanan yang terkait dengan Vayankes dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga beberapa perusahaan yang membuat semacam poster ya, Bapak Ibu ini cukup bagus ya, atau flyer yang disebarluaskan melalui WhatsApp group misalnya ya, atau melalui email ya. Ini bagaimana kita mempromosikan tadi ya Bapak Ibu ya, budaya kepedulian ya, bagaimana kita memberikan keberanian untuk teman-teman karyawan itu untuk curhat ya. Karena penting loh curhat itu ya teman-teman ya. Nah ini juga sama Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola kesehatan psikologis ya terkait COVID ya. Salah satunya dianjurkan oleh ISO 45005, kita memberikan waktu istirahat dan jam kerja yang fleksibel. Ya ini ada beberapa curhatan teman-teman atau guyonan teman-teman yang WFH ya. Katanya kalau kita kerja malah kerjanya cuma 8 jam ya atau 7 jam. Benar nggak? Meetingnya kita sudah pasti di waktu-waktu tersebut ya. Tapi waktu Pak Ahmad Thohir misalnya WFH, malah bisa-bisa diajak meeting jam 8 ya Pak Ahmad ya. Mungkin pernah ya Pak. Jadi artinya apa teman-teman? Makin kita itu WFH kok makin nggak jelas ya jam kerjanya. Saya juga pernah mengalami itu Pak Ahmad Thohir. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu sebagai manajemen organisasi mengikuti acuan klausul 6, Bapak Ibu harus mempertimbangkan ini. Ya. Dan kemudian memberikan juga informasi yang teratur dan jelas ya bagaimana terkait dengan penanganan pencegahan COVID, tapi tetap menjaga kesehatan mental pekerja kita. Oke, pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta, Mbak Niar? Pernah ya? Oke, jadi pasti Mbak Niar kenal sama mantan pacar saya ya. Pada protes ini kayaknya ya, atau ada yang muntah-muntah enggak ya? Oke, kita lihat ya teman-teman, ini ada sedikit saran dari mantan pacar saya ya, Nicola Saputra ya, terkait bagaimana mengatasi kesehatan mental. Tapi ini untuk umum ya Bapak Ibu, karena ini dibuat oleh UNICEF Indonesia. COVID-19 telah mempengaruhi kita dalam banyak hal. Harus tetap di rumah. Mohon maaf. Tidak bisa ke sekolah, melihat orang tua kehilangan pekerjaan atau sakit. Tidak bisa bertemu teman-teman atau melakukan banyak kegiatan yang kita suka. Banyak dari kita merasa tidak berdaya, sehingga menjadi khawatir, sedih, kecewa, bahkan marah. Sangat wajar jika kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Jadi, jangan abaikan perasaanmu, terutama jika kamu merasa tidak nyaman. Mengalami perasaan sedih dan kecewa itu wajar, jadi penting untuk menerima dan merasakannya, karena itu akan membantumu untuk merasa lebih baik. Tetap lakukan kegiatan rutin seperti mengerjakan tugas sekolah, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang kamu sukai di rumah. Kita akan merasa lebih baik jika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Bisa juga melalui telepon atau membantu teman dengan pekerjaan rumah mereka secara online. Dan membantu orang tua di rumah. Namun jika kamu merasa benar-benar sangat sedih, takut, dan khawatir, dan perasaan ini mengganggu aktivitasmu, apalagi sampai timbul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, segera minta pertolongan dari orang-orang yang kamu percaya. Misalnya, kawan baikmu, saudara, orang tua, atau tenaga kesehatan. Apabila kamu butuh layanan konsultasi, kamu bisa hubungi layanan sejiwa di
di nomor 119 ekstensi 8 atau telepon pelayanan sosial anak di 1500 771. Oke, baik rekan-rekan, tadi sama ya seperti apa yang disarankan oleh UNICEF Indonesia melalui duta UNICEF-nya yaitu Nicola Saputra ya. Ternyata inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu di bagian HR nih. Jadi kalau kita ngomong tadi terkait dengan worker participation, artinya tidak hanya orang HSE ya. Memang tahun 2020 ini HSE ini jadi beken ya teman-temannya. Kenapa? Karena dulu yang mungkin HSE itu tidak terlihat ya, tiba-tiba karena ada penanganan COVID, ya akhirnya kita seolah-olah ini fungsinya HSE, gugus tugas, tim gugus tugas sebagian besar adalah orang-orang HSE ya. Nah, tim P2K3 sebagian besar orang-orang HSE. Nah, ini saya bilang kok nggak asik ya gitu ya. Kenapa? Nanti yang ada namanya 4L ya teman-teman ya, atau lo lagi ya nggak. Orang HSE jadinya DL ya, derita lo gitu ya. Wah, ini mungkin kalau yang mesem nih kayak orang HSE nih ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, nanti penting ya di ISO 45005 kita mengikut sertakan teman-teman yang ada di HR ya sebagai bagian dari psikologi ya untuk yang fokus kepada teman-teman psikologinya pekerja atau terkait dengan kesejahteraan pekerja ya. Oke, di klausul 7 kita berbicara mengenai inklusivitas ya Bapak Ibu. Inklusivitas ini sebetulnya kalau kita pernah baca ketentuan ILO atau Bapak Ibu bisa download di YouTube ada linknya ILO bagaimana ILO sudah mempersyaratkan ya bagaimana tempat kerja kita itu menerapkan yang namanya inklusivitas. Artinya Bapak Ibu penting bagi kita sebagai manajemen gitu ya untuk mengidentifikasi apa saja sih kecemasan atau masalah yang didapatkan. Jadi ini masih ada hubungan dengan klausul sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat program-program pengendalian, Bapak Ibu tahu gitu ya. Jadi terkait dengan kecemasan mereka seperti apa ya. Jalurnya seperti apa agar mereka bisa curhat dengan teman-teman HRD yang mungkin punya basic psikologi misalnya Bapak Ibu ya. Atau misalnya bagaimana kita memberikan tempat kerja kita itu secara aman dan sebagainya untuk fasilitas-fasilitas agama, misalnya kayak contoh kita ada musola, ya bagaimana di era new normal ini ya Bapak Ibu kita tetap bisa sholat ya, menjalankan ibadah tapi tetap dengan protokol COVID dan sebagainya. Nah ini tetap ya Bapak Ibu ada ketentuan-ketentuan ya di situ. Nah, jadi ini ILO sudah pernah menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada video lagi tapi saya skip aja karena waktunya juga terbatas ya Mbak Niar ya. Oke, selanjutnya di klausul 8, di klausul terakhir di perencanaan, dari hasil identifikasi bahaya resiko terkait COVID Bapak Ibu, harapannya nanti kita dapat menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola resiko COVID secara efektif ya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang memang komit, seperti contoh kami punya beberapa klien BUMN, ya di tahun 2020 itu ada beberapa direksi yang mengikhlaskan loh Bapak Ibu bonusnya gitu ya, tidak diambil atau bahkan dikembalikan kepada perusahaan untuk implementasi penanganan COVID ya, baik itu pencegahan maupun pengendalian. Kita harus angkat jempol untuk hal-hal semacam ini. Kenapa? Karena di dalam ISO 45005 dikatakan bahwa organisasi harus memastikan ya sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa contoh-contoh saja teman-teman ya terkait dengan penerapan klausul 8 gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat yang pertama adalah kita harus tunjuk Bapak Ibu, tetapkan, assign ya, siapa pekerja yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko ya atau mengelola mitigasi resiko terkait dengan COVID. Dan mereka harus diketahui ya sama seperti tim emergency response. Kalau di kita namanya tim gugus tugas misalnya Bapak Ibu ya, mereka harus tahu ya. Dan mereka harus secara berkala melakukan komunikasi dengan para pekerja termasuk kepada interested party ya, artinya kepada dinas kesehatan misalnya melakukan pelaporan COVID ya misalnya dan sebagainya ya. Dan kemudian Bapak Ibu rekan-rekan, nah ini jangan lupa ya Bapak Ibu harus ada forum-forum diskusi
tidak harus online, tidak harus tatap muka karena tentu saja kita membatasi itu ya. Bagaimana agar pekerja-pekerja kita, terutama pekerja yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu, terutama yang contoh yang sedang hamil, pekerja-pekerja kita yang memiliki komorbid ya, atau pekerja-pekerja kita yang misalnya di usia-usia di atas 50 tahun misalnya, mereka memahami dan mampu untuk mengelola resiko terkait dengan COVID ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, ini hanya contoh gambar-gambar saja. Nah, ini adalah kita sudah di akhir slide ya Bapak Ibu. Intinya ISO 45005 memberikan rekomendasi praktis, artinya kita memberikan best practice, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengelola resiko terkait dengan COVID, terutama untuk tetap beroperasi di masa pandemi. Ya. Dan kemudian panduannya bersifat umum, jadi berbeda kalau nanti Bapak Ibu baca di panduannya CDC atau panduannya di Kemenkes, itu lebih kepada hal-hal medis ya. Kalau di dalam ISO 45005 ini lebih sifatnya adalah umum ya Bapak Ibu, dan ini bisa kepada semua jenis organisasi ya, artinya tadi yang sudah saya sampaikan di awal slide, yang pekerjanya ada di tempat ya, seperti ya organisasi konvensional pada umumnya, ada yang pekerja yang berpindah-pindah dan sebagainya ya. Bapak Ibu rekan-rekan, panduan dalam ISO 45005 ini penekanannya ada di dalam fase perencanaan. Artinya Bapak Ibu, penekanannya ada di fase awal ya, dimulai dari penilaian resiko ya, yang nantinya secara berkala atau secara continuous ya, ini dapat dipertimbangkan untuk selalu dikembangkan dalam pengendaliannya ya. Dan kemudian Bapak Ibu, karena International Organization for Standardization ini menyadari bahwa ada banyak di dunia ini organisasi-organisasi kecil ya atau semacam UMKM yang belum memiliki sistem manajemen K3, atau bahkan mereka belum memiliki yang namanya P2K3, atau bahkan boro-boro P2K3 ya, Departemen HSE atau Departemen K3 aja mereka nggak punya gitu ya. Nah, tapi tetap ya Bapak Ibu, di sini standar ISO 45005 bisa digunakan sebagai acuan ya, sehingga kita sebagai pekerja yang non spesialis medis atau non spesialis K3 gitu ya, kita bisa untuk melakukan pengelolaan terkait dengan resiko-resiko di masa pandemi COVID ini. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, mungkin tidak detail ya, namun kami memberikan beberapa best practice penerapan yang kami lihat ada di klien kami, atau kami lihat juga ada di beberapa media, atau di, kalau yang paling gampang di Mbah Google ya teman-teman ya. Nah, jadi saya memang ambil dari situ ya untuk memudahkan teman-teman untuk memvisualisasi. Demikian Mbak Nia sebagai moderator, kami kembalikan lagi kepada Anda. Terima kasih. Monggo Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Linda atas pemaparannya. Materinya sangat jelas Ibu, sangat cukup jelas sekali untuk pada pagi hari ini. Mungkin sesi tanya jawab akan segera kita buka ya Bu ya. Oke, ini sesi tanya jawab, kita buka untuk yang tidak langsung mungkin bisa di kolom chat, kita sudah buka, panitia kita sudah buka untuk di kolom chat, jadi bagi para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, bisa kirim pertanyaannya lewat chat atau mau langsung bisa raise hand, jadi nanti kita bisa diskusi langsung dengan dengan pembicara kita, Ibu Linda. Baik, ini saya cek terlebih dahulu ya, apakah ada yang raise hand. Baik Bu, sambil menunggu pertanyaan, saya mau sedikit ini kali ya, kita mau iklan sedikit nih dari Swislab. Baik, dari Swislab ini kita sedang membuka pelatihan nih Bu terkait regulasi Permenaker 5 tahun 2018. Di situ kita membuka untuk sebentar, itu pelatihan BNSP untuk HIMA, yaitu ahli hygiene dari HIMU, ahli hygiene industri muda, kemudian HIMA juga dan HIU. Swislab membuka untuk pelatihan BNSP, nanti akan kami
sharing untuk kapan jadwalnya dan informasinya lebih lengkap nanti akan kita share mungkin di Instagram Sislab. Jadi para Bapak Ibu hadirin bisa follow dulu Instagram Sislab, kemudian nanti kita akan share di situ secara jelas seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan Bu, sepertinya di kolom chat. Baik, yang pertama dari Bapak Herman Kartolo. Bagaimana tips untuk memulihkan kepercayaan diri karyawan pasca isoman, Bu? Baik, mau dikumpul dulu atau langsung dijawab, Ibu Linda? Ya, nggak apa-apa Mbak, kita kasih 2 pertanyaan dulu ya, ini kayaknya di chat juga ada 2 pertanyaan ya. Oke, baik. Yang selanjutnya ya Bu, dari Bapak Yanuar Yoga Pradana. Halo Bu Linda, semoga sehat selalu ya Bu. HSE sekarang disebut health, safety, and everything Bu. Pertanyaannya, tadi diulas pekerja terkena COVID tidak bisa diklaim sebagai PAK atau penyakit akibat kerja karena terpapar COVID bisa di mana saja. Kecuali tenaga medis yang bekerja di vaskes ya Bu, karena mungkin justifikasinya berbeda di mana vaskes tempat pasien yang resiko kerjanya terpapar. Apakah ini diatur dalam regulasi tertentu atau seperti apa Bu? Baik, pertanyaan dari Bapak Herman dan Bapak Yanuar akan segera dijawab oleh Ibu Linda. Baik, silakan Ibu. Oke, ini kedua-duanya pertanyaannya bagus-bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena susah untuk dijawab gitu ya. Oke, baik. Yang pertama-tama terima kasih Pak Herman. Jadi kembali lagi Pak Herman, kalau tadi kita merefer kepada materi kami ya atau yang ada di dalam guideline ISO 45005 ya Pak ya. Yang pertama adalah penting bagi kita untuk mengidentifikasi ya Pak, apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecemasan ya Bapak Ibu, terutama pada karyawan-karyawan yang kembali bekerja setelah mereka mengalami atau terkena COVID ya Bapak Ibu ya, karena di luar sana masih banyak sekali pandangan negatif ya, terutama kepada orang-orang yang sudah pernah terkena COVID atau bahkan yang saat ini sedang terpapar COVID ya, yang atau bahkan ada beberapa kemarin Pak Herman, teman-teman kami di komunitas itu bercerita, ini tim gugus tugas di kecamatan atau di kelurahan bukannya malah memberikan bantuan dari sisi pembinaan atau bahkan yang menenangkan hati gitu ya Pak Herman ya, tapi malah yang ada kalau bahasa kita ngejudge ya teman-teman ya, jadi artinya sampai nyalah-nyalahin begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang tidak kita harapkan. Jadi yang pertama Pak Herman, karena di klausul 6 kita ada berbicara mengenai bagaimana kita memperhatikan psikologi atau kesehatan psikologi ya Bapak Ibu dari pekerja kita ya, maka di awal tadi Pak kita kembalikan ke klausul 4 ya, 41. Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi resiko-resiko ketika pekerja kita itu kembali lagi untuk bekerja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita identifikasi sehingga kita bisa mengetahui Pak langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya di klausul 6 ini Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana kita mempromosikan budaya kepercayaan dan budaya kepedulian. Artinya Bapak Ibu, setelah isoman itu yang dihadapi, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ya, tapi kalau saya alhamdulillah Bapak Ibu dan mudah-mudahan tidak pernah jadi alumni gitu ya. Tapi saya sering mendengarkan cerita teman-teman yang sudah menjadi alumni. Yang pertama adalah mereka merasa imunitas mereka agak menurun. Nggak tahu benar nggak teman-teman gitu ya. Kemampuan kesehatan mereka katanya aduh udah berbeda lah Bu. Kalau yang pertama saya kuat nih lari sampai sekian kilometer, sekarang mungkin agak ngos-ngosan ya karena pernah terkena COVID gitu ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu kita harus pertimbangkan itu. Ya. Bapak Ibu pertimbangkan dari sisi waktu istirahat ya atau dari beban-beban pekerjaan ya, itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang harus kita pertimbangkan sebenarnya sih kalau saya lihat Pak Herman, teman-teman kami yang sudah pernah terkena COVID rata-rata tuh pede loh Pak. Bahkan mereka salah satunya juga bergabung dalam tim yang memberikan plasma kovalen ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya sih mereka pede-pede aja gitu ya. Tapi kembali lagi kalau saya lihat di sini pede itu lebih kepada, kalau saya baca dari pertanyaan Pak Herman, semoga tepat ya Pak, artinya kadang-kadang ya tadi Pak, nggak pedenya dari sisi
fisik mereka katanya sudah berbeda. Artinya dulu agak kuat nih Bu, angkat-angkat gitu ya, atau bekerjanya sampai lembur sekian jam ya. Nah, sekarang kok enggak. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi artinya Bapak Ibu berikan akses ya bagi mereka untuk melakukan yang namanya pertemuan private atau pertemuan rutin. Boleh private, boleh tidak. Curhat dengan teman-teman HR atau curhat dengan teman-teman medis ya yang ada di perusahaan nih Pak Herman, menceritakan bagaimana sih kesulitan mereka setelah melalui isolasi mandiri. Itu yang pertama. Karena bisa jadi kesulitan mereka adalah dari sisi yang lain ya Pak ya. Nah, ketika mereka sudah ada akses untuk curhat ya Bapak Ibu teman-teman, nah silakan berikan jam kerja atau waktu istirahat yang fleksibel ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk para atasan atau para manajemen ya yang punya anak buah setelah kembali dari isolasi mandiri ya jangan langsung, kamu kan nggak masuk 2 minggu ya, wah Mbak Rahmaniar saya kasih ya tugas yang kemarin tinggalkan 1-2 minggu, wah kasihan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti tenang aja Mbak Rahmaniar, Pak Arief itu koncoplek di HSE Indonesia Bogor, gitu. Nanti kalau Mbak Rahmaniar dikasih tugas banyak sama Pak Arief, laporin saya ya. Oke, bercanda ya teman-teman ya, cuma teman diskusi aja di HSE Bogor ya. Nah ini teman-teman salah satunya, nah kita bisa mempertimbangkan hal itu ya teman-teman dari hasil diskusi tadi untuk mengontrol kecepatan kerja dan juga beban kerja ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Herman. Nah kemudian untuk pertanyaan kepada Pak Yanuar ya, atau Mas Yoga kalau saya suka manggil, apa kabar Mas Yoga ya? Ini saya lihat wajahnya sehat ya. Oke, Mas Yoga, ini kebetulan saya kemarin habis ikut pelatihan ahli K3 kimia ya Mas Yoga ya. Nanti semoga kalau ada Bapak Ibu yang basicnya adalah ada dari dokter atau dari Dinas Tenaga Kerja atau dari Kementerian Tenaga Kerja, nanti boleh ya Bapak Ibu ikut memberikan masukan kepada kami ya terkait dengan hal ini ya. Nah, jadi Mas Yoga saat kami diberikan materi 1 hari itu terkait dengan bagaimana PAK termasuk P3K ketika terjadi adanya paparan bahan kimia gitu ya Mas ya, karena kaitannya dengan ahli K3 kimia dengan kimia ya. Nah, kami juga mendapatkan materi terkait dengan penyakit akibat kerja ya. Nah, jadi rekan-rekan materi yang kami dapatkan ini ternyata kita ketahui ya rekan-rekan bahwa dari ketentuan pemerintah kita Mas Yoga, ketika kita menjustifikasi sesuatu itu sebagai PAK, ternyata yang pertama adalah kita lihat dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Ada dampaknya enggak gitu ya. Nah, kemudian ada paparannya enggak di tempat kita selama 8 jam gitu misalnya ya. Nah, misalnya contoh di laboratorium tempat kerja kita ya, misalnya di Sislab, ternyata ada 1 orang terkena paparan COVID gitu ya. Tapi ternyata yang lainnya enggak kena gitu ya teman-teman. Nah ini enggak bisa kita nyatakan sebagai PAK ya, karena tadi teman-teman yang namanya kayak contoh kalau simpelnya kemarin yang dianalogikan oleh narasumber kami waktu itu adalah carpal tunnel syndrome ya teman-teman ya. Ini agak susah kalau kepada teman-teman admin yang tugasnya ngetik. Kenapa? Karena enggak mungkin ya Mas Yoga ngetik itu sampai 8 jam tuh ngetik terus, itu enggak mungkin kalau di tempat kerja, benar enggak? Ya. Nah, jadi tidak akan dibawa sebagai penyakit akibat kerja. Nah, ini berbeda ketika kita berbicara mengenai teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan ya, yang memang mereka ada dampak-dampak atau ada paparan-paparan COVID ya, dan ketika ada 1 yang kena, nah ini ada kemungkinan yang lainnya juga kena, dan itu adalah paparan selama 8 jam. Seperti itu ya. Mudah-mudahan betul. Nanti mungkin boleh dibantu oleh Bapak Ibu yang lain ya. Oke, bagaimana Mbak Niar? Oke, baik. Terima kasih Bu Linda atas penjelasannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih Bu di kolom chat dari Bapak Ramdhani. Ya, Ibu mau tanya, apakah di dalam ISO 45005 apakah ada aturan juga mengenai tempat merokok atau larangan merokok di tempat kerja? Karena kan kegiatan merokok masih bisa dilakukan di luar kantor dengan bersama rekan-rekan yang kebetulan hari itu masuk kerja di kantor. Seperti itu, Bu. Yang pertama dari Bapak Ramdhani ya, Bu. Yang kedua, ini ada pertanyaan
dari Bapak siapa ini tadi ada yang langsung direct message nih. Ini di SMK 3 ada kebijakan khusus seperti penyakit menular dan lain-lain beserta SOP penanganannya. Pertanyaannya, kami apakah sudah cukup kebijakan khusus dan SOP penanganan penyakit menular sehingga tidak perlu menerapkan ISO 45005? Di perusahaan dalam penanganan COVID hanya menggunakan edaran direksi dalam penanganannya seperti pelaksanaan tracing, isoman, dan WFO kembali. Terima kasih. Baik, bisa mungkin langsung dijawab, Ibu Linda. Oke, nanti kalau enggak sekalian tadi yang pertanyaan direct tadi mungkin boleh di-share sekalian ya Mbak ya, biar saya mungkin bisa baca ya. Iya. Oke, baik, terima kasih yang pertama untuk Mas Ramdhani ya. Mas Ramdhani kebetulan kalau di ISO 45005 tidak spesifik Mas, mereka menyatakan adalah terkait dengan harus ada tempat Dari siapa ya tadi? tempat merokok itu boleh atau tidak itu tidak ada ya Mas Ramdhani ya. Tapi kalau kita refer kepada klausul terkait dengan sumber daya ya Mas Ramdhani, di sana ada nih Mas Ramdhani, tapi tidak spesifik teman-teman. Artinya begini, kembali lagi Mas Ramdhani silakan mengidentifikasi resiko gitu ya teman-teman ya yang terkait dengan adanya titik-titik potensi penyebaran COVID misalnya ya. Saya ambilkan contoh misalnya yang tadi tadi awal-awal slide saya ya teman-teman. Oke, ini misalnya contoh. Nah, ini yang disarankan nih Mas Ramdhani kalau kita refer ke ISO 45005 ya. Misalnya Mas Ramdhani dan teman-teman sebagai tim gugus tugas mengidentifikasi di area tempat Mas merokok ya. Itu adalah bisa jadi adalah tempat yang memungkinkan adanya interaksi atau adanya pekerja yang berkumpul yang bisa menjadi akses penyebaran COVID. Oke, paham ya Mas ya? Nah, kalau ternyata diidentifikasi oleh teman-teman, ingat ya, tim manajemen resiko harus objektif ya dan kompeten, sehingga tidak boleh karena kitanya adalah ahli hisab gitu ya Mas Ramdhani ya, angkanya dikecil-kecilin gitu ya Mas ya, sehingga low gitu ya. Ya, ini enggak ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tetap harus mengidentifikasinya dengan objektif. Oh, ternyata ada nih potensinya ya Mas Ramdhani ya, dan itu cukup besar. Ya. Dan Mas Ramdhani juga bisa melihat dari historical. Oh iya Bu, ternyata ini kebetulan pernah terjadi Mas Ramdhani di klien kami, ada salah seorang pekerja yang terkena COVID. Nah, biasa ya teman-teman yang termasuk dalam tim gugus tugas kan kemudian melakukan tracing ya. Nah, ternyata tracing yang pertama tentu saja dari teman-teman sekerjanya ya. Oke, di tracing tuh. Nah, setelah itu ternyata si pekerja ini kebetulan ahli hisab ya, guyonan saya ahli hisab ya. Akhirnya tracing keduanya kepada siapa? Mas Ramdhani adalah kepada teman-teman yang hobinya adalah ini ya, istighosah dengan istighosah itu artinya berkumpul bersama dengan teman-teman ahli hisab ya, jadi gitu. Ada guyonannya sebenarnya. Nah, oke, ternyata akhirnya dilakukan screening ya. Meskipun pada akhirnya Mas Ramdhani hasilnya adalah negatif gitu ya, tidak ada satupun yang teman-teman yang suka berkumpul untuk merokok itu yang kemudian terkena COVID juga, tapi ternyata dipikirkan oleh mereka, iya ya, kalau kita menyediakan tempat untuk merokok di masa pandemi ini gitu ya, dan kita tidak melakukan pengendalian ya, dan akhirnya ada yang terkena COVID, meskipun ketularan dari rumah gitu ya, akhirnya beban perusahaan makin berat. Kenapa Mas Ramdhani? Karena mereka termasuk tracing kedua yang harus kita lakukan screening ya teman-teman, apakah betul dari sana gitu ya, dan akhirnya diputuskan atau pengendalian mereka adalah eliminasi tuh Mas, tempat merokoknya ditiadakan gitu ya, tempat merokoknya ditiadakan. Tapi tidak harus sama ya teman-teman, karena kembali lagi Bapak Ibu yang namanya pengendalian itu dikembalikan lagi kepada kita semua. Artinya di beberapa klien juga Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan ISO 45005 dan akhirnya mereka putuskan di klausul 8 terkait dengan sumber daya, mereka tetap menyediakan tempat untuk merokok ya, tapi sama seperti di musola misalnya kita batasi berapa orang ya Mas ya yang boleh sholat, misalnya contoh kalau ruangannya sekian, nggak gede ya Mas ya, kecil banget gitu ya, berarti hanya boleh 1 orang. Yang dulunya kita bisa 5 orang nih bareng-bareng jamaah, nah sekarang hanya 1 orang. Begitu juga dengan tempat merokok ya Mas ya, itu juga dilakukan pengendalian. Jadi artinya Mas Ramdhani
ini kembali lagi kepada masing-masing organisasi dalam penyediaan sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan hasil manajemen resiko tadi ya Mas ya. Oke, seperti itu ya. Baik, sekarang saya akan membacakan pertanyaan. Tadi saya agak lupa dari siapa. Nah, yang terkait dengan kebijakan khusus ya Mbak ya. Oke, teman-teman sekalian, ada perusahaan. Jadi gini, ISO 45005 saya tegaskan kembali ini bukan sistem manajemen khusus untuk K3. Ya, ini adalah panduan, teman-teman. Guideline. Jadi artinya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah punya ISO 45001 atau sudah punya SMK 3PP 50 ya, Bapak Ibu tidak perlu gitu ya, artinya membuat sistem yang terpisah ya. Bagian-bagian dari 45005 ini kalau memang Bapak Ibu ingin untuk menjadikan tempat kerja Bapak Ibu aman dan sehat ya, sesuai dengan tujuan atau amanat dari PP 50, nah silakan Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Nah, salah satunya tadi ya Bapak Ibu, mungkin kalau di dalam penerapannya, nah di dalam PP 50 mau kita integrasikan, betul tadi yang disampaikan oleh penanya ya, yang dipastekan oleh Mbak Niar, yaitu oleh Pak Martin ya. Nah, di sini boleh saja Pak Martin kita membuat yang namanya kebijakan khusus ya, berdasarkan regulasi terkait dengan COVID. Lalu kita membuat prosedur ya. Tapi ketika perusahaannya Pak Martin ingin menerapkan ISO 45005 sebagai bagian dari 45001, Pak Martin jangan lupa diminta untuk melakukan yang namanya identifikasi bahaya resiko ya Pak, terkait dengan di mana saja sih area-area kerja kita yang memang ada potensi penyebaran COVID yang pertama. Ya, kemudian bisa juga mengidentifikasi resiko-resiko terkait dengan kesehatan psikologi ya teman-teman kepada pekerja kita. Yang pertama dari sisi pekerja yang terkonfirmasi COVID ataupun pekerja yang ternyata suspek COVID karena mereka pasti cemas, benar nggak? Nah, jadi itu yang diminta oleh ISO 45005 ya teman-teman ya. Jadi mirip seperti di ISO 45001 ada yang namanya PDCA, tapi tidak cukup ya Mas Martin, kita hanya melakukan kebijakan, kemudian membuat prosedur ya, tapi jangan lupa diminta juga ada yang namanya penyediaan sumber daya ya teman-teman sesuai dengan hasil identifikasi bahaya resiko, membuat emergency response plan ya Pak Martin ya, seperti yang diminta oleh di klausul 47 tadi ya teman-teman, bahkan untuk melakukan yang namanya drill atau simulasi tanggap darurat jika ada yang terkena COVID ya. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya cukup banyak nih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rahmaniar. Bagaimana Mbak? Mau dijawab semua atau saya sih ngikut aja ya Mbak ya. Kalau mau dijawab semua monggo. Silakan Mbak Rahmaniar. Baik, terima kasih Bu Linda atas jawabannya, pemaparannya. Sepertinya pertanyaannya masih banyak sekali ini Bu. Mungkin pertanyaan tadi yang sudah Ibu jawab, ini sudah cukup ya Bu ya. Kita sudahi saja untuk sesi tanya jawabnya. Seperti itu. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa dibantu ya Bu ya. Ya, baik. Teman-teman silakan, mohon izin Mbak Rahmaniar sebagai moderator, ini adalah email dan WhatsApp saya. Kalau pertanyaan tidak terlalu panjang, Bapak Ibu silakan sampaikan via WA. Tapi kalau panjang banget gitu ya Bu Linda, boleh nggak dicontohin salah satu manajemen resiko? Wah, ini kan agak panjang ya teman-teman. Nah, nanti mungkin bolehlah saya balas via email ya. Nanti silakan saja. Mungkin kalau yang masih ada pertanyaan ya Mbak Rahmaniar ya. Oke. Baik, semoga bisa memuaskan teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya, tapi kalau memang ternyata tadi Pak Martin, Mas Yoga, atau tadi ada Mas Ramdhani, ternyata, masih kurang serang nih sama jawabannya Bu Linda gitu ya, nah silakan ya Mbak Nina ya, teman-teman untuk bertanya langsung via WA, nggak ada masalah. Tapi kalau ada pertanyaan, mau diajarin Bu Linda nih, training ISO 45005, seluruh klausul, nah ini penting ya, tanyanya sama Mbak Nina atau sama Mbak Rahmaniar ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan atas partisipasinya. Terima kasih Mbak Rahmaniar. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Mbak. Mbak Rahmaniar, suaranya belum kebuka atau Mbak Nina? Baik, terima kasih banyak Ibu Linda atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Sampai, wah sudah waktunya mau jam makan siang ya Bu ya, nggak kerasa.
Hari ini materinya sangat luar biasa, yaitu kita membahas tentang bagaimana pedoman dari ISO 45005 ini untuk selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita harapkan kehadiran ISO 45005 ini dapat menjadi membantu dunia usaha dalam pemulihan bisnis ya Bu ya, dapat tetap berjalan namun tetap aman bagi keselamatan pekerja ya Bu ya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi mungkin sempat disinggung mengenai psikologi pekerja ya Bu ya. Nah, mungkin nanti di Sislab kita ada bisa juga untuk melakukan pengukuran itu untuk stresor atau stres kerja atau survei diagnosis stres kerja itu yang diatur oleh Permenaker 5. Sislab bisa bantu untuk dalam pengukuran hal tersebut gitu. Jadi untuk nanti apabila Bapak Ibu hadirin ada pertanyaan mengenai bagaimana sih Sislab bisa membantu para perusahaan untuk mengukur stres kerja ataupun yang lainnya dapat menghubungi marketing kami. Ini ada Mbak Nina sebagai host kita pada hari ini yang menjabat sebagai marketing di Sislab seperti itu. Baik, ini untuk sesi webinar pada hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu hadirin, Ibu Linda untuk selanjutnya akan untuk absensi bisa diisi di link ya. Ini sudah kita share di link untuk bisa diisi. Dan untuk selanjutnya akan saya serahkan ke host kita yaitu Mbak Nina. Ya Mbak Niar, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nina, silakan. Terima kasih banyak Mbak Niar dan Ibu Linda. Tugas saya jadi dibantu nih buat jualan. Terima kasih banyak loh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah selesai webinar kita hari ini, seperti yang tadi sudah diberitahu oleh Mbak Niar, kalau yang terdekat ini ada training dan sertifikasi food handler. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kita di @pt-sislab. Di sana nanti ada kontak personnya, bisa dihubungi, bisa di DM, ditunggu. Gitu ya, kalau begitu sudah waktunya jam makan siang, kami pamit mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Ya, salam sehat selalu ya. Baik, izin live ya Mbak. Ya. We are Sislab. Our business is to provide analytical and consulting services and related products to the energy, environmental, and industrial health sectors. Our personnel are our most important resources. We recruit and promote people who solve problems and strive for excellence in service. We encourage sustainable development to achieve personal goals and professional potential. We assume a leadership role in analytical service with commitment to the best applicable technologies. It is our intent to pursue continuous improvement through research and development efforts, creating innovative products and services as well as developing application packages. We provide on-time error-free services, data reports, products that meet industrial standards and customers' requirements. We practice error prevention rather than error correction. We operate our business with integrity. Our operations are focused on continuous improvement to our environment, people's health, and safety.
We are System. Our business is to provide analytical and consulting services and related products to the energy, environmental, and industrial health sectors. Our personnel are our most important resources. We recruit and promote people who solve problems and strive for excellence in service. We encourage sustainable development to achieve personal goals and professional potential. We assume a leadership role in analytical service with commitment to the best applicable technologies. It is our intent to pursue continuous improvement through research and development efforts, creating innovative products and services as well as developing application packages. We provide on-time error-free services, data reports, products that meet industrial standards and customers' requirements. We practice error prevention rather than error correction. We operate our business with integrity. Our operations are focused on continuous improvement to our environment, people's health, and safety.
entertainment. Fate Entertainment. Fate Entertainment. We are System. Our business is to provide analytical and consulting services and related products to the energy, environmental, and industrial health sectors. Our personnel are our most important resources. We recruit and promote people who solve problems and strive for excellence in service. We encourage sustainable development to achieve personal goals and professional potential. We assume a leadership role in analytical service with commitment to the best applicable technologies. It is our intent to pursue continuous improvement through research and development efforts, creating innovative products and services as well as developing application packages. We provide on-time error-free services, data reports, products that meet industrial standards and customers' requirements. We practice error prevention rather than error correction. We operate our business with integrity. Our operations are focused on continuous improvement to our environment, people's health, and safety.